tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di I'm Possible. Dari impossible jadi I'm Possible. Dan kita juga masih bersama dengan Mas Aji Santoso Putra. Putro apa Putra ya? Putro. Putro, Iya. Oke. Beliau adalah mindfulness practitioner. Iya. Ya. Oke, sebelum kita mungkin lebih jauh, kita boleh kasih kesempatan untuk audiens ada di sini yang ingin bertanya mungkin. Boleh? Boleh. Oke, silakan. Yang ingin bertanya boleh angkat tangannya. Oke, baik Mbak yang paling depan silakan berdiri. Ya, oke, baik silakan. Halo, kenalkan nama saya Teresia dari Universitas UPN Veteran Jakarta. Di sini saya mau nanya Mas Aji, tapi saya mau cerita dulu pengalaman pribadi. Sebetulnya di sini saya yang sering dimarahin karena biasa jujur kalau saya kan pulang pergi ke kampus itu naik motor itu dari Cengkareng ke Depok Limo. Nah otomatis tuh biasanya saya pergi ke kampus itu 1 jam sebelum kelas mulai. Otomatis kan yang kayak buru-buru kadang itu pagi perginya. Nah ketika itu sometimes yang kayak sen itu tadi sebelumnya saya bikin ke kiri, nah saya lupa matiin, terus saya belok, tiba-tiba di belakang ada yang klaksonin saya. Sampai suatu ketika di jalan saya nggak pernah sadar kalau itu ada lampu merah. Sepanjang saya pergi ke kampus, saya nggak pernah sadar di situ ada lampu merah. Dan saya terobos, saya dikatain orang gundul gitu. Mereka ngatain saya gitu. Untung waktu itu mereka marahin saya. Mungkin kalau mereka waktu itu tidak sentak saya nggak akan tersadar gitu ya. Makanya sekarang kalau lewat lampu merah itu saya lihat-lihat dulu ini udah lampu hijau atau belum gitu. Nah yang mau saya tanyakan adalah marah di jalan itu baik tidak sih? Apalagi kayak saya. Karena mereka jujur menyadarkan saya begitu. Jadi baik gak sih memarahkan orang ketika di jalan? Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Dan saya juga turut prihatin karena Mbak sering dimarahin orang. Kayaknya kalau sudah sering kayak gini jadi orang yang kuat nantinya ya. Tapi ini sering terjadi, kadang-kadang gitu. orang suka ngomel. Iya. Ini kok sennya ke kiri, beloknya ke kanan. Iya, betul, Ya kan? betul. Tapi at least marah yang seperti itu justru malah tersadarkan. Iya, Nah betul. gimana kalau menurut Mas Aji? Silakan Mas Aji. Jadi kalau marah itu kan sebenarnya karena kita merasa kecewa ya. Karena kenyataan nggak sesuai harapan kita sehingga kita marah. Sumbernya itu sebenarnya. Sehingga ada ilustrasi begini. Kalau seandainya pulang dari sini rumahmu terbakar, seandainya. Apa yang kamu lakukan? A, memadamkan api yang membakar rumahmu atau B, mencari pembakarnya? Respon pertama apa? Matiin. Matiin kan, memadamkan. Betul. Oke, saya ubah sedikit ya kondisinya. Kalau seandainya ada orang yang membakar hatimu, apa yang kamu lakukan? A, memadamkan api yang membakar hatimu atau B, mencari pembakarnya? Jadi nggak apa-apa lah ya, hati gosong nggak apa-apa, yang penting berurusan dulu dengan pembakarnya. Iya, hati kita gosong, yang penting dia lebih gosong. Gitu, ya. Gitu biasanya. Dan itulah yang perlu kita pelajari bahwa kalau marah, ya kita tersulut kemarahan kita, maka padamkan dulu api yang membakar hatimu. Berurusan dulu dengan yang ada di dalam sebelum berurusan dengan yang ada di luar. Untuk bisa memadamkan marah, atau kalau saya sering menggunakan istilah memeluk kemarahan. Ya, karena kemarahan bukan untuk dimusuhi. Rasa marah ini adalah sesuatu yang alami sehingga kita perlu terima. Yang pertama adalah belajar menerima rasa kecewa. Itu ilmu yang mungkin selama ini sering tidak kita pelajari. Sejak kita kecil kita dimanja, kita dialihkan, dilarikan dari rasa kecewa. Sehingga ketika kita kelak dewasa mengalami rasa kecewa itu, lalu kita protes dengan kemarahan. Maka sekali lagi belajar menerima rasa kecewa. Karena hidup ini tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Kita beberapa kali atau mungkin sering mengalami hal-hal yang membuat kita kecewa. Belajar menerima kecewa dan belajar menerima rasa marah. Bukan melawan rasa marah. Karena dengan menerima rasa marah itu akan surut dengan sendirinya. Ya. Segala sesuatu yang dibekali dengan rasa marah tentu akan melahirkan kemarahan-kemarahan berikutnya. Ya. Jangan sampai kita menjadi penyebar rasa marah. Kalau kita bisa menerima kekecewaan, itu secara otomatis
Kayaknya obat mah sih kayak nggak laku lagi ya. Memeluk kemarahan, bahkan. dan menerima kekecewaan. Iya. Itu ada nggak cara yang bisa dipraktekkan sehingga kita semua pun juga bisa merasakan mindfulness kemarahan itu. itu tadi Memeluk ya. kemarahan tuh gimana Iya, prakteknya? Memanage-nya ya bagaimana? Memanage-nya. Iya. Jadi ada dua kondisi, yaitu arena latihan dan medan pertempuran. Maksudnya untuk latihan memeluk kemarahan, jangan menunggu marah dulu ya. Setiap hari luangkan waktu untuk belajar. Di dalam arena latihan itu luangkan duduk diam hening, sadari nafas, jeda sejenak, hening, lalu menemui rasa marah itu. Sehingga ketika nanti kita berada di kondisi yang menyulut marah kita, kita sudah terlatih. Di medan pertempuran kita sudah bisa memeluk kemarahan itu gitu. Jangan sampai nunggu lawan yang bikin kita marah dulu baru berlatih sabar, bukan. Ya. Keburu diklakson kalau gitu ya. Iya. Dan teman-teman semuanya pernah mengalami marah kan? Maksudnya pernah disakiti hati oleh seseorang? Pernah. Kalau ada yang belum pernah, mungkin teman kiri kanannya bisa menyakiti hatinya sekarang. Waduh. Oh enggak ya? Enggak, jangan. jangan. Sehingga Oke. mungkin kita bisa langsung praktek ya. Oh, boleh. Bisa. Jadi sehingga kita bisa mempraktekkan dalam hidup kita Iya. langsung ya. Jadi Oke, nggak perlu gimana? nunggu marah, tapi kita di sini di arena latihan istilahnya begitu, kita berlatih untuk duduk diam hening. Boleh kita sekarang berlatih duduk kedua telapak kaki benar-benar di lantai. Boleh diikutin? Dan duduk senyaman mungkin, sepewe mungkin. Dan saya mohon boleh tidak bersandar. Karena kalau bersandar saya sudah tahu sih akhirnya kemana. Takutnya tidur ya? Iya. Ke alam yang lain ya. Betul. Iya. Dan penonton di rumah juga mungkin bisa melakukan hal serupa, duduk diam, hening, nyaman. Ya. Dan kita meluangkan waktu sejenak untuk bertemu dengan diri kita sendiri ya, belajar menyadari. Dan silahkan pejamkan matamu, pelan-pelan pejamkan mata. Dan dalam mata terpejam, dalam keheningan, sadari nafasmu. Tarik nafas. Dalam hati, sepenuh hati, katakan, saya sedang menarik nafas. Saya sadar, saya sedang menarik nafas. Pelan-pelan hembuskan nafasmu. Dan ajak pikiranmu untuk menyadari hembusan nafasmu ya. Ajak pikiranmu menyadari saya sedang mengembuskan nafas. Luangkan waktu sejenak untuk berteman dengan nafasmu. Luangkan waktu sejenak untuk menengok ke dalam dirimu sendiri. Di tengah kamu menyadari nafasmu, akan muncul ingatan atau bayangan atau kekhawatiran akan masa depan. Apapun itu, pelan-pelan belajar temui rasa itu. Termasuk rasa marah, temui rasa marah, temui. Mungkin ada bayangan orang di masa lalu yang pernah menyakiti hatimu atau peristiwa yang menyakitkan. Dalam hening temui perasaan itu. Lalu berikutnya, katakan dalam hati sepenuh hati, terima. Terima rasa marah itu ya. Beri ruang untuk segala rasa yang datang. Diterima rasa marah itu. Diterima. Seperti kamu memeluk rasa marah itu. Lalu pelan-pelan belajar berlatih ikhlas memaafkan. Termasuk ikhlas memaafkan dirimu sendiri yang mungkin selama ini kamu marah. Ikhlas memaafkan dirimu sendiri dan ikhlas lepaskan rasa marah itu. Dengan menerima, maka rasa marah itu pelan-pelan akan lepas dengan sendirinya. Dan terakhir, katakan dalam hati, terima kasih. Terima kasih. Terima kasihlah kepada dirimu sendiri juga. Baik, latihan hening sejenaknya selesai, latihan mindfulness-nya selesai, silakan buka kedua matamu. Dan saya mohon silakan bersalaman dengan teman kiri kananmu dan ucapkan terima kasih. Dan buat penonton di rumah,
Yang menonton bersama keluarga, silahkan berpelukan, saling mengucapkan terima kasih. Ya. Lebih baik kita berbagi cinta daripada menebarkan kemarahan, bukan? Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih banyak. Thank you Mas Aji. Satu hal yang terlihat sangat sederhana, tapi dengan menarik nafas, dengan kita hening, dengan kita bisa merasakan ketenangan itu, yaitulah cara untuk kita bisa belajar untuk memeluk kemarahan. Ya. Satu quotes dari saya untuk Anda semua malam ini, kita lihat quotes berikut ini. Ketika Anda meradang, hirup nafas sejenak agar lebih tenang. Karena ketika Anda tenang, banyak kebaikan yang akan datang. Baik, banyak hal yang kita dapat pada kali ini dari Miss Mary maupun Mas Aji. Terima kasih banyak Mas Aji makasih. yang mau berbagi kepada kita di sini. Dan tentunya kita juga ingin setelah episode ini menjadi orang yang lebih berguna. Dalam arti orang yang bisa memanage amarah kita. Karena memanage amarah kita bukan hanya baik untuk diri kita sendiri, tapi juga baik untuk orang lain. Mungkin pesan terakhir dari Mary Riana. Meredam emosi saat berkendara di jalan raya memang bukan perkara mudah. Dan seringkali karena hal sepele di jalan, cacian dan makian pun tidak terhindarkan. Emosi meninggi dan hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Memang ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi kondisi di jalan. Namun itu bukan alasan untuk ugal-ugalan. Apalagi menjadikan jalan raya tempat pelampiasan. Marah-marah tidak menyelesaikan masalah. Marah-marah justru bisa menjadi penyebab musibah. Emosi malah memperburuk situasi. Emosi yang tidak terkendali justru akan merugikan dirimu sendiri. Ingat, jalanan mungkin tidak bisa diprediksi, tapi hati bisa dikelola agar kita bisa selamat sampai tujuan nanti. Oke? Oke. Terima kasih banyak Miss Mary. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Mas Aji, hadirin dan juga pemirsa di rumah. Seperti yang dikatakan oleh Miss Mary, buat apa marah? Karena marah tidak ada gunanya. Saya Irgi mohon pamit, sampai bertemu lagi di I'm Possible. Dari impossible jadi I'm Possible. Sokong. Terima kasih banyak Mas. Thank you, Mas Aji. Metro TV, knowledge to elevate. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Rasakan bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.